Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh keluarga besar Satu Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan hati yang lapang dalam menjalani setiap ujian kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sering muncul dalam berbagai kisah kepemimpinan dan penafsiran budaya Nusantara, yaitu mengapa konon Satrio Piningit justru diuji oleh orang-orang terdekatnya. Banyak orang mengira bahwa ujian terbesar seseorang calon pemimpin datang dari lawan atau musuh yang terang-terangan. Namun, dalam berbagai cerita rakyat, petuah leluhur, dan penafsiran spiritual masyarakat Jawa, justru ujian paling berat seringkali berasal dari orang-orang yang sangat dekat. Apakah makna di balik keyakinan tersebut? Mari kita renungkan bersama hingga akhir video ini. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menghadapi kritik dari orang asing dengan sangat mudah. Namun, ketika ucapan yang menyakitkan datang dari keluarga sendiri, sahabat lama, atau orang yang pernah dipercaya, luka yang dirasakan tentu jauh lebih dalam. Karena itulah, banyak petuah Jawa mengatakan bahwa seseorang baru benar-benar matang ketika mampu bersikap tenang menghadapi ujian dari lingkungan terdekatnya. Dalam berbagai penafsiran mengenai Satrio Piningit, sosok ini diyakini tidak langsung memperoleh penghormatan. Sebaliknya, ia terlebih dahulu menghadapi keraguan, cibiran, bahkan penolakan dari orang-orang yang mengenalnya sejak lama. Mengapa demikian? Karena kedekatan sering membuat seseorang sulit melihat perubahan yang sedang terjadi. Mereka hanya mengingat masa lalu, bukan melihat potensi di masa depan. Dalam kisah-kisah Nusantara, sering muncul satu pelajaran penting. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal, dan kepercayaan sering kali diuji melalui orang yang paling dekat. Ada kalanya seseorang yang dahulu mendukung mulai meragukan, ada yang mulai menjauh, dan ada pula yang menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Bagi banyak orang, situasi seperti ini memunculkan kemarahan. Namun dalam berbagai penafsiran budaya, calon pemimpin justru dituntut tetap menjaga hati karena seseorang yang mudah marah kepada orang terdekat dianggap belum selesai mendidik dirinya sendiri. Dalam falsafah Jawa, dikenal ajaran bahwa amanah besar tidak diberikan kepada orang yang belum selesai diuji. Ujian bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan. Semakin besar tanggung jawab yang akan dipikul, semakin besar pula proses pembentukan karakter. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat meyakini bahwa perjalanan Satrio Piningit penuh dengan masa-masa sunyi. Ia belajar menerima penolakan, belajar memaafkan, dan belajar tidak membalas kebencian dengan kebencian. Semua itu dianggap sebagai proses pendewasaan batin. Ada satu keadaan yang sering disebut dalam berbagai kisah ketika seseorang mulai berjalan menuju tujuan besar. Tidak semua orang akan tetap berjalan bersamanya. Sebagian memilih berhenti, sebagian memilih pergi, dan sebagian lagi memilih meragukan. Dalam pandangan budaya, kondisi ini bukan selalu petanda buruk. Justru dapat menjadi kesempatan untuk melihat siapa yang benar-benar tulus, karena kesetiaan sering terlihat ketika keadaan sedang sulit, bukan ketika semuanya berjalan mudah. Salah satu pelajaran terbesar yang sering dikaitkan dengan figur pemimpin ideal adalah kemampuan memaafkan. Orang yang pernah menyakiti belum tentu harus dibenci. Orang yang pernah meremehkan belum tentu harus dimusuhi. Mengapa demikian? Karena kebencian hanya akan menguras tenaga, sedangkan seorang pemimpin memerlukan pemikiran yang jernih. Dalam berbagai ajaran Nusantara,
kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan hawa nafsu dalam dirinya sendiri. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai penafsiran mengenai Satrio Piningit, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Mungkin saat ini kita sedang merasa tidak dipahami oleh keluarga, mungkin usaha kita belum dipercaya, atau mungkin cita-cita kita dianggap terlalu tinggi. Namun jangan dijadikan semua itu alasan untuk berhenti berbuat baik. Biarkan waktu yang akan membuktikan. Karena karakter tidak dibangun dalam satu hari. Kepercayaan juga tidak lahir dalam semalam. Tetaplah rendah hati, tetaplah belajar, dan tetaplah menghormati orang tua, keluarga, dan sesama. Jika memang jalan yang kita tempuh adalah jalan kebaikan, maka hasilnya akan terlihat pada waktunya. Saudara satu Nusantara, tema mengenai Satrio Piningit diuji orang terdekat merupakan bagian dari penafsiran budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Terlepas dari berbagai keyakinan yang ada, pesan utamanya tetap relevan bagi kehidupan kita. Setiap orang yang memikul tanggung jawab besar perlu membangun kesabaran, kerendahan hati, serta kemampuan memaafkan. Semoga pembahasan ini menjadi bahan refleksi agar kita lebih bijaksana dalam menghadapi ujian, terutama ketika datang dari lingkungan yang paling dekat. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari seputar sejarah, budaya, filosofi, dan kearifan Nusantara. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, mengapa justru orang-orang terdekat sering menjadi ujian terbesar dalam perjalanan hidup seseorang? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Salam satu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.